saya Satria Handoko Saragi, NIM saya 200320116. Saya berasal dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Nah, di video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang proses di pabrik kelapa sawit yang terutamanya itu di bagian pengolahan. Pengolahannya itu yaitu di pengolahan tandan buah segar atau disebut dengan biasanya TBS di pabrik kelapa sawit. Nah, langsung saja dimaksudkan ini untuk memperoleh minyak sawit ini atau disebut dengan crude palm oil dari daging buah atau misocrop dan inti sawit atau kernel dari biji atau nun. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan kalau untuk proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan losses selama proses. Terus pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan, kegiatan pengutipan perondolan, dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, terus transport dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Terus di sini ada beberapa prosesnya, yang dimana pertama itu prosesnya jembatan timbangan atau disebut bridge weighing, yaitu jembatan timbang merupakan alat sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Terus di sini ada fungsi jembatan timbang ini adalah fungsinya itu untuk menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonasi produk CPO, kernel, juga janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Terus setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang atau disebut lagi namanya bridge weighing. Terus pada PMKS Sako menggunakan sistem LAN atau Local Area Network, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTO dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Oke, selanjutnya proses yang kedua itu ada namanya lori TBS. Lori ini adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Terus lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Nah, terus jumlah lori yang mencukupi itu merupakan untuk persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusannya tercapai. Selanjutnya PMKS Sako memiliki 108 lori. Lori yang digunakan biasanya itu berkapasitas 4,5 ton. Terus ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja yang optimalnya, yaitu yang pertama dari pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Terus untuk dudukan lori ini harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Terus yang ketiga itu roda lori agar tetap berjalan lancar. Kemudian tuh ada gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya di proses ketiga itu ada namanya sterilizer atau disebut dengan perebusan. Nah, sterilizer ini adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Nah, uap yang digunakan ini adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton biasanya.
Terus jumlah rebusan sterilizer ini pada PMKS Seisako ada 3 unit, yang dimana decision dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Terus bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian automatic, valve control, terus alat pembaca waktu dan tekanan atau recording card, terus ada alat ukur tekanan dan suhu, terus pipa uap masuk, terus pipa exhaust dan air kondensasi. Terus ada keran pengaman atau safety valve, terus ada serta pembuangan uap bekas, sisa perebusan atau silencer, blow down dan blow up. Nah, ini di perebusan ini memiliki ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan dari perebusan ini adalah yang pertama itu untuk memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Jadi yang untuk keduanya itu, tujuan kedua itu untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Terus yang proses ketiganya tujuannya untuk menurunkan kadar air dalam buah. Terus tuh yang keempat tujuannya untuk mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Terus tujuan selanjutnya itu untuk melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat pericarb dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Tujuannya yang keenam itu selanjutnya untuk mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Kegagalan fungsi dalam proses ada dampaknya juga. Dampaknya itu bisa mengakibatkan yang pertama itu enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan. Kemudian tuh yang kedua, daging buah itu belum lunak. Nah, ini nggak bisa nih. Terus yang ketiga itu daging buah ini bisa lonyot gitu, sehingga minyak dalam air ini kondensasinya tinggi gitu. Terus yang keempat itu berdampak brondolan tidak terpipil dalam tracer atau on-refit bunch. Terus itu bisa waktu perebusannya itu bisa tidak continue. Terus itu bisa juga dampaknya siklus perebusannya tidak lancar. Jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses ini ada jenisnya. Apa itu? Itu adalah temperatur terlalu rendah. Ya, ini yang proses. Terus ada kurangnya uap masuk, ada terus kurangnya waktu perebusan, terus ada uap masuk terlalu tinggi. Terus yang kelima itu berikutnya ada waktu perebusan terlalu lama. Dan selanjutnya itu ada proses perebusan prosedur. Prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar. Terus selanjutnya itu grafik kontrol tidak digunakan dengan baik. Apalagi ya? Operatornya itu tidak disiplin. Ini. Terus itu selanjutnya ada pembuangan udara. Nah, di udara dalam perebusan perebusan ini harus dibuang udaranya. Karena apa? Karena udara adalah pengantar panas yang buruk gitu. Jadi udara merupakan pengantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan ini dapat menurunkan tekanan dan dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu supaya dan caranya ini disebut biasanya itu proses deaerasi namanya biasanya ya. Terus itu selanjutnya itu pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Terus air yang terdapat dalam perebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Selanjutnya itu
ada pembuangan uap. Pembuangan uap dilakukan ini sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang itu melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci kalau nggak salah. Nah, baru selanjutnya yang keempat itu waktu perebusannya. Waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak gitu. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan juga menyebabkan banyak losis di air kondensat. Nah, masuk selanjutnya proses tahap selanjutnya itu tipler drum. Tipler drum. Nah, terus ada dia safety valve, terus ada kettle rebusan, terus ada pintu keluar lori, rail track di dalam rebusan, terus ada pondasi atau kaki rebusan. Kemudian itu ada pipa pembuangan air kondensat gitu. Terus tipler ini ada fungsinya juga loh. Fungsinya itu berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper kon conveyor. Nah, dan dibawa ke tracer gitu. Jumlah tipler ini di PMKS Sako ada 1 unit. Terus tipler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat. Nah, 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang gitu. Terus stapler ini digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas di pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori itu minimal 5 menit gitu. Terus volume buah yang dituang ke feed buns conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke tracer dapat merata dan memenuhi kapasitas dari tracer. Selanjutnya proses yang kedua itu setelah itu feed buns conveyor. Feed buns conveyor ini berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum dresser untuk dilakukan proses pemipilan. Kemudian ketiga itu ada distributing feed tracer. Distributing feed tracer ini berfungsi untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum tracer agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Terus proses yang berikutnya itu penebahan gitu atau tracer ya. Tracer ini ada fungsinya berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Terus dengan putaran drum tracer 23 rpm ini brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Terus proses selanjutnya yang kelima itu ada empty buns conveyor dan inclined empty buns conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty buns conveyor. Terus kemudian janjangan kosong ini jatuh ke inclined empty buns conveyor, lalu yang kemudian akan masuk ke buns crazer untuk dilakukan penggilasan janjangan. Selanjutnya itu proses berikutnya ada namanya buns crazer gitu. Buns crazer berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2. Kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losisnya gitu. Terus untuk gambar ini dari buns crazer gitu. Untuk proses yang selanjutnya itu ada boton.
bottom cruise, conveyor dan freight elevator. Brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor gitu. Terus dari bottom freight conveyor masuk ke freight elevator, dan selanjutnya ke distribution freight conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Terus di sini masuk ke stasiun Banspresnya, yang dimana yang pertama itu Banspres ini janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3. Kemudian jatuh ke horizontal empty ya, Bans conveyor yang menuju ke Banspres. Yang kedua ini untuk CST Banspres. Pada CST Banspres ini dilakukan pemisahan minyak dengan seludgi. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST Banspres ini 80-85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, itu dari 100 derajat Celcius itu minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih, sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Terus yang ketiga itu ada namanya, langkah ketiga itu insenator berfungsi untuk membakar janjangan kosong gitu. Selanjutnya aksel pembakaran janjang kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada clay bed di proses pengolahan kernel. Selanjutnya di stasiun keempat, yang pertama itu ada pengadukan atau digester. Ini digester itu adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau gitu, pengaduk. Terus yang kedua ada pengepaan atau screw press. Screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres gitu. Terus yang untuk proses pemurnian minyak atau untuk klarifikasi, proses pemurnian minyak ini minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Terus yang pertama itu ada namanya sun trap tank. Nah, ini adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar gitu. Prinsip kerja sun trap tank ini adalah dengan cara pengendapan. PMKS Saku memiliki 2 unit sun trap tank. Kemudian terus selanjutnya di kedua ini ada namanya, langkah berikutnya di vibrating screen gitu, atau saringan bergetar gitu. Tipe vibrating screen yang digunakan oleh PMKSC Saku adalah double leak. Kemudian yang ketiga ada crude oil tank atau COT. Crude oil tank ini merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari fibro separator untuk selanjutnya dikirim ke vertikal di clarifier tank gitu. Terus untuk vertikal clarifier tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOS secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Selanjutnya yang kelima itu oil tank. Oil tank ini berfungsi untuk apa? Untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer. Oke, selanjutnya yang keenam itu prosesnya ada floyer tank. Di mana floyer tank ini berfungsi untuk menjaga pengumpanaan ke vacuum dryer. Agar apa? Agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Selanjutnya yang ketujuh ada namanya vacuum dryer. Vacuum dryer ini berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Selanjutnya yaitu storage tank gitu. Storage tank ini berfungsi untuk
menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Di PMKS ini Seisokaku memiliki 3 unit storage tank ini. Nah, selanjutnya stasiun pengolahan sludge G itu yang pertama itu ada namanya fibroseparator. Fungsi dari fibroseparator adalah untuk menyaring sludge G yang berasal dari VCT. Untuk apa? Untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Terus yang kedua itu ada namanya sludge G tank. Sludge G tank ini berfungsi untuk apa? Untuk biasanya itu sebagai tempat penampungan sementara sludge G sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyaknya gitu. Terus yang ketiga itu selanjutnya untuk Saint-Claicon gitu. Saint-Claicon ini berfungsi untuk apa? Untuk menangkap pasir yang terkandung dalam sludge G dan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu pada sludge G separator. Kemudian selanjutnya yang keempat itu buffer tank. Buffer tank ini berfungsi untuk sebagai tempat penampungan sementara sludge G sebelum didistribusikan ke sludge G separator dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Karena posisi buffer tank ini berada di atas sludge G centrifuge sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Terus proses yang kelima itu ada brush strainer. Nah, saringan ini dipakai untuk apa? Untuk memisahkan serabut dari pasir halus yang masih ada pada sludge G. Kemudian yang keenam itu sludge G centrifuge. Nah, sludge G centrifuge ini separator berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam sludge G dengan cara centrifugal gitu, di mana sludge G dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm sehingga air dan NOS dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam. Kemudian dan selanjutnya light phase dikirim ke COT, sedangkan heavy phase centrifuge dipompakan ke VCT 1 atau sludge G tank. Nah, selanjutnya yang ketujuh pre-cleaner. Nah, cairan yang keluar dari brush strainer masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu dipergunakan sludge G free cleaner gitu. Kemudian yang ke-8 adalah balance tank. Balance tank ini berfungsi untuk menampung cairan sludge G yang akan diolah di sludge G separator. Kemudian selanjutnya yang ke-9 ada brush strainer. Sludge G separator, brush strainer, sludge G separator ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dari pasir halus yang masih ada dalam sludge G sebelum diolah dalam sludge G separator. Kemudian yang ke-10 itu adalah namanya sludge G separator. Sludge G separator ini berfungsi untuk apa? Untuk mengutip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam sludge G. Kemudian yang 11 itu ada reclaimed tank. Reclaimed ini berfungsi untuk menampung minyak hasil dari sludge G separator, sludge G drain tank dan hasil drain oil tank gitu. Kemudian yang ke-12 ada sludge G drain tank, di mana sludge G drain tank ini berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blow down atau drain. Kemudian selanjutnya yang ke-13 itu ada namanya sludge G feed gitu, digunakan untuk menampung seluruh buangan sludge G selama proses minyak hasil pengutipan dari sludge G feed dipompokkan lagi ke VCT 1, sedangkan sludge G nya dialirkan ke fat feed. Kemudian fat feed, nah ini fat feed ini berfungsi untuk menampung sludge G dari sludge G feed dan dari parit-parit klarifikasi gitu. Terus fat feed juga ini berfungsi sebagai tempat proses pengutipan minyak terakhir sebelum dibuang ke limbah. Oke, masuk selanjutnya itu stasiun pengolahan kernel. Yang pertama itu ada cake breaker conveyor atau CBC, yang kedua itu ada delivery carver, yang ketiga ada node flushing drum, ada yang keempat itu node transport fan, yang kelima itu ada node grading drum,
Kemudian yang terus yang 6 itu node silo. Node silo ini ada fungsinya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara node sebelum diolah pada ripple mill. Kemudian yang ketujuh ada ripple mill. Ripple mill ini berfungsi untuk memecahkan node, memisahkan cangkang dan inti. Kemudian yang ke-8 itu ada LTDS atau Light Tenera Dose Separation gitu. LTDS ini berfungsi untuk apa? Untuk memisahkan cangkang dan inti serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Yang 9 ada namanya hydrokelon. Yang ke-10 ada claybed. Claybed ini fungsi dari claybed adalah untuk memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya hampir sama. Kemudian yang 11 itu ada kernel silo. Kernel silo ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Terus selanjutnya itu untuk pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari steam heater. Terus yang ke-12 itu kernel kernel stroke ini ada fungsinya. Fungsinya itu untuk sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Selanjutnya ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas, maksudnya raw material, dan juga keluarnya produk yang dihasilkan. Terus di timbangan ini ada fungsinya itu berfungsi untuk timbangan itu untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik. Yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk gitu, tara atau berat truk kosong gitu juga, dan neto itu untuk berat bersih barang gitu dari TBS dan yang keluar dari pabrik gitu. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Terus jembatan timbangan pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load scale yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban ini kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya itu proses penerimaan buah setelah proses penimbangan. Setelah proses penimbangan ini ada namanya proses penerimaan buah setelah proses penimbangan. TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi ini berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze atau out atau FIFO. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan suatu persatu TBS gitu. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan. Kematangan buah membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Terus untuk mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan lebih kecil dari 7 kg misalnya gitu kan, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Terus hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Terus sini ada pengertian lori. Apa itu lori? Lori adalah
alat untuk mengangkut TBS dari loading RAM menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori ini yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Sesako memiliki 108 lori. Terus lori yang digunakan itu berkapasitas 4,5 ton gitu. Terus faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpleset dan jatuh gitu. Roda lori agar tetap berjalan lancar, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagai mestinya gitu. Terus sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam gitu. Terus steam yang digunakan adalah saturated stream dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg atau cm dan suhu 110-120 dan untuk suhu itu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, terus pipa uap masuk atau inklet pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Nah, adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer ini yaitu yang pertama untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Kemudian yang kedua untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Terus yang ketiga itu untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan zat putih telur atau protein agar dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Terus yang kelima untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengumpaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut gitu. Kemudian yang keenam untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah gitu. Yang ketujuh untuk supply bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit buns atau sebenarnya disebut CFB. Terus tujuan perebusan 3 puncak adalah yang tahap satunya itu untuk pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Tahap 2 itu yang kedua untuk pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Terus yang ketiga itu tahap 3 untuk pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan gitu. Cara ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid gitu. Terus untuk mencapai kematangan perebusan brondolan ini bagian dalam diperlukan ini panas yang cukup gitu. Terus pembuangan dari air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan pengantar panas yang buruk gitu. Terus pada puncak ketiga ini perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Nah, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Terus ada nama tipler ini. Tipler ini berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper atau kempior dan dibawa
ke tracer jumlah triple di MKS Sesako itu 1 unit gitu. Sorry, tadi agak terbelit dia, terulang lagi, lupa tadi. Itu langkah berikutnya itu stasiun boiler. Nah, di boiler ini adalah alat untuk menghasilkan uap. Dari fungsi dari boiler ini adalah untuk mengkonversi atau merubah energi yang berupa fiber dan sel menjadi energi panas di dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. Terus energi panas yang dihasilkan kemudian ditransfer pada fluida, yaitu umpan boiler. Dengan energi panas tersebut, air akan berubah menjadi uap air atau steam. Uap air steam gitu. Uap air yang terbentuk kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau sistem turbin. Dan turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik yang didapatkan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan segala aktivitas yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari boiler adalah untuk menyuplai uap yang dibutuhkan oleh proses produksi, yaitu pada proses perebusan buah, proses pemurnian minyak, terus stasiun press, terus heat exchanger dan sebagainya gitu. Terus boiler yang digunakan adalah boiler pipa air atau water tube boiler gitu. PMKS Seisako Lipat Kain memiliki 2 unit boiler. Nah, selanjutnya yaitu kelengkapan boiler. Yang pertama itu ada namanya ruang pembakaran gitu. Ruang pembakaran adalah tempat berlangsungnya proses pembakaran dari fiber dan sel yang dari sel sehingga diperoleh panas yang memadai untuk menghasilkan uap air steam. Dalam ruang pembakaran tersebut, panas yang dihasilkan diterima langsung oleh pipa-pipa air yang berada dalam ruang tersebut, yaitu pipa-pipa air dari drum atas ke header depan, belakang, samping kanan, dan kiri dari boiler. Selanjutnya yang kedua itu dari drum atas stream atau drum gitu, drum atas. Nah, drum ini terletak pada bagian atas boiler, terus berfungsi sebagai tempat pembentukan uap yang dilengkapi dengan sekat-sekat penahan butir-butir air untuk memperkecil kemungkinan air terbawa oleh uap. Terus uap yang dihasilkan dari stream drum ini masih berupa uap basah atau saturated, mempunyai suhu 205 dibagi 217 derajat Celcius. Drum ini memiliki fungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang di dalamnya dipasang plat-plat pengumpul endapan halus agar memudahkan pembuangan keluar pada saat dilakukan blow down. Nah, terus serta menyimpan dan mensuplai air ke seluruh pipa, di mana normal kapasitas air di dalam drum 3,38 sampai 6,67 ton air. Terus yang keempat, forced draft fan. Nah, forced draft fan ini berfungsi untuk mensuplai udara pembakaran bahan bakar dari bawah roster sehingga bahan bakar akan terbakar dengan sempurna dan nyala api akan merata ke seluruh bagian. Terus selanjutnya yang kelima itu pipa air atau header gitu. Pipa-pipa air ini berfungsi untuk apa? Yaitu berfungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang dibuat sebanyak mungkin gitu.
sehingga penyerapan panas menjadi lebih merata dengan efisiensi yang tinggi gitu. Terus pipa-pipa air ini bisa menghubungkan antara drum atas, header, dan drum bawah. Selanjutnya yang keenam itu secondary. Forced draft fan secondary. Forced draft fan ini memiliki berfungsi untuk apa? Untuk membantu menghembuskan udara dan menghidupkan api dari samping. Terus yang ketujuh adanya fuel feeder gitu, fan fuel feeder. Fan berfungsi untuk menekan bahan bakar yang keluar dari pendulum supaya apa? Supaya langsung masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya yang ke-8, pendulum. Pendulum ini memiliki fungsinya itu berfungsi untuk membagi atau menyebarkan agar bahan bakar terbagi merata di dalam ruang bakar gitu, atau tidak terjadi penumpikan bahan bakar. Terus selanjutnya yang ke-9, Indesit draft fan. Indesit draft fan yang dibuat oleh PT Super Andala Steel dengan merek Chisago dengan type V-belt atau direct couple dengan kopling dipasangkan untuk menginduksi gas sisa dari bahan bakar ke dalam cerobong asap atau disebut chimney namanya. Dan untuk menjaga tekanan dapur berada pada tekanan semulanya atau tekanan yang direncanakan. Selanjutnya yang ke-10, rotary feeder sebagai pengatur masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar. Terus selanjutnya yang ke-11 itu dust collector. Gas-gas asap yang membawa sejumlah abu ke cerobong asap terdiri dari abu-abu halus yang akan terbawa oleh gas asap dan akan menimbulkan polusi. Oleh sebab itulah dipasang namanya dust collector dan dilengkapi dengan daun berkupu-kupu yang dapat menangkap abu-abu halus tersebut sehingga gas asap yang keluar ke cerobong asap lebih bersih gitu. Terus dust collector juga ini memiliki fungsinya itu berfungsi untuk menambah daya tahan dan umur teknis pada boiler Indesit draft fan. Selanjutnya yang ke-12, alat-alat pengaman. Karena boiler bekerja pada tekanan dan temperatur yang tinggi, maka diperlukan adanya alat pengaman untuk mencegah terjadinya ledakan pada boiler. Terus pengaman seperti apa? Adapun terdapat alat-alat pengaman yang terdapat pada boiler, yaitu yang pertama itu ada namanya safety valve. Alat ini berfungsi untuk apa? Untuk membuang uap dalam steam drum pada tekanan kritis. Terdapat juga 3 buah safety valve yang masing-masing diatur pada tekanan 19,5 kg atau cm, bisa sampai 20,50 kg cm dan 21,50 gram cm kuadrat. Selanjutnya gelas penduga atau glass namanya. Terus ada blow down valve. Ini bisa untuk membuang air pada drum bawah boiler. Dilakukan juga secara periodik selama boiler beroperasi untuk mengurangi kandungan TDS atau total dissolved solid. Dalam air boiler juga digunakan pada saat darurat, yaitu apabila air dalam drum atas boiler tiba-tiba naik. Terus yang selanjutnya, air ventilation valve terletak pada drum atas boiler. Ini bisa berfungsi untuk apa? Untuk menjaga agar tekanan steam dalam drum tidak naik terlalu tinggi pada saat boiler off atau standby. Selanjutnya manometer gitu. Manometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam boiler sehingga dapat diketahui
berapa besar tekanan yang ada di dalam steam drum. Jadi sekian hasil dari pemaparan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan untuk semuanya. Dan lebih kurangnya terima kasih sudah melihat video saya. Sebelumnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya minta maaf. Sekian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.